Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bayu Hananto, Eskom Mkom, dan Bapak Bambang Triwahyono, Eskom MSI, selaku penguji 1 dan penguji 2. Yang terhormat Bapak Hengki Bayu Seta, Eskom MTI, dan Bapak Nurfali, Eskom MT, selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2. Perkenalkan, saya Revika Yunasari dengan NIM 18105111030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Cummins Clustering pada penentuan loyalitas pelanggan di agen Aqua Galon dan gas LPG FF Tirta. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang. Loyalitas pelanggan adalah dampak dari awal sebuah produk yang diperkuat melalui kepuasan sebagai akibatnya akan menunjuk dalam pembelian ulang. Loyalitas pelanggan bagi agen Aqua dan gas LPG FF Tirta sangatlah penting karena persaingan antar perusahaan sejenis mungkin terjadi dan mengakibatkan hilangnya kepuasan pelanggan. Maka dari itu, pemilik akan memberikan hadiah berupa pelayanan yang prima dan promo spesial kepada pelanggan yang loyal. Namun, permasalahannya di sini yang terjadi saat ini, pemilik agen belum mengetahui yang mana pelanggan yang loyal dan pelanggan yang tidak loyal, sehingga pemilik agen kesulitan dalam memberikan hadiah kepada pelanggan yang loyal. Oleh karena itu, peneliti dan pemilik agen berencana untuk mengatasi permasalahan ini dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat mengelompokkan data pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap toko dengan memanfaatkan metode Cummins Clustering untuk membagi data-data yang ada dibentuk dalam suatu atau lebih klaster atau kelompok, dan Davis Boolean Index atau DBI yang merupakan teknik clustering yang mengukur kevaliditasan sebuah klaster. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut merupakan tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, mengetahui loyalitas pelanggan pada agen Aqua dan gas LPG. Yang kedua, mengimplementasi algoritma Cummins Clustering untuk menentukan loyalitas pelanggan pada agen Aqua dan gas LPG. Yang ketiga, memvisualisasikan data dalam menentukan loyalitas pelanggan pada agen Aqua dan gas LPG dalam aplikasi berbasis web. Dan yang keempat, untuk menentukan loyalitas pelanggan menggunakan Cummins berdasarkan jumlah pembelian pelanggan dan berdasarkan banyak kunjungan pelanggan dalam 1 bulan. Pada slide selanjutnya, kita masuk ke flowchart algoritma Cummins Clustering, yang mana terdapat langkah-langkah proses Cummins Clustering yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berdasarkan flowchart yang tadi, berikut ini merupakan penjelasan berdasarkan data sampel pelanggan yang ada di bulan September 2021 dan Oktober 2021. Yang pertama, menentukan nilai parameter pada algoritma Cummins, yaitu jumlah klaster yang akan dibentuk, maks iterasi untuk menentukan batas iterasi. Data yang digunakan pada perhitungan algoritma Cummins adalah data customer yang berjumlah 10 data dengan 2 fitur. Fitur ke-1 merepresentasikan jumlah pembelian pelanggan, dan fitur 2 merepresentasikan jumlah berkunjung pelanggan. Lalu, kita menentukan jumlah klaster sebanyak K secara acak untuk setiap data. Langkah pertama pada algoritma Cummins adalah menentukan klaster untuk setiap data secara acak. Di sini kita analogikakan pelanggan dengan jumlah pembelian di atas 100 buah merupakan klaster 1 dan pelanggan dengan jumlah pembelian di bawah 100 buah merupakan klaster 2. Salah satu contohnya kita lihat pada baris pertama dengan jumlah pembelian galon dan gas sebanyak 101 buah, maka kita masukkan ke dalam klaster 1, dan begitu pula dengan lainnya. Lalu, untuk setiap iterasi, lakukan perhitungan nilai sentroid pada setiap klaster. Setelah mendapatkan tabel pembagian klaster, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai sentroid berdasarkan tabel data pembagian klaster. Sebelum menghitung nilai sentroid, hitung jumlah nilai fitur pada setiap klaster. Langkahnya yaitu kita jumlahkan masing-masing, yaitu kita jumlahkan nilai yang termasuk K1 berjumlah 5, K2 berjumlah 5, dan kita jumlahkan yang termasuk dalam masing-masing klasternya, yaitu K1X berjumlah 496, K1Y berjumlah 176, K2X berjumlah 486, dan K2Y berjumlah 173. Lalu kita cari nilai sentroidnya yang nantinya akan kita buat tabel sentroidnya.
Berikut ini adalah perhitungan nilai sentroid untuk klasternya. Yang pertama, untuk klaster 1 fitur 1. Dengan rumus jumlah klaster 1 dibagi dengan jumlah fitur J pada klaster I. Kita masukkan nilainya yaitu 5/496 yang hasilnya 0,0100. Untuk klaster 1 fitur 2, jumlah klaster I per jumlah fitur J pada klaster I, yaitu kita masukkan nilainya 5/486 sama dengan 0,0102. Lalu untuk klaster 2 fitur 1, rumusnya jumlah klaster I per jumlah fitur J pada klaster I. Kita masukkan nilainya 5/176 sama dengan 0,0284. Dan untuk klaster 2 fitur 2, jumlah klaster I per jumlah fitur J pada klaster I, kita masukkan nilainya yaitu 5/173 sama dengan 0,0289. Nah, ini merupakan tabel nilai sentroidnya yang berdasarkan perhitungan tadi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan jarak data dengan nilai sentroid menggunakan perhitungan Euclidean distance. Perhitungan jarak yang digunakan untuk mencari kedekatan setiap data dengan nilai sentroid adalah Euclidean distance. Berikut ini adalah perhitungan jarak dengan sentroid untuk baris dan sentroid dengan salah satu contoh pelanggan yang bernama Gumelereng pada bulan September 2021. Untuk mengisi tabel fitur 1 klaster 1 pada pelanggan Gumelereng, terdapat rumusnya, yaitu nilai fitur 1 dikurang nilai sentroid 1 dikuadratkan ditambah dengan nilai fitur 2 dikurang dengan nilai sentroid 1 dikuadratkan di akar kuadrat sama dengan 101 dikurang 0,0100 dikuadratkan ditambah 34 dikurang 0,0102 dikuadratkan sama dengan 100,99 dikuadratkan ditambah 33,9899 dikuadratkan sama dengan 10.198,9801 ditambah 1.155,3133 sama dengan 11.354,2934 di akar kuadratkan sama dengan 106,55652. Lalu untuk fitur 2 klaster 2 pada pelanggan Gumelereng, rumusnya sama, yaitu nilai fitur 1 dikurang nilai sentroid 2 dikuadratkan ditambah dengan nilai fitur 2 dikurang nilai sentroid 2 dikuadratkan sama dengan 101 dikurang 0,0284 dikuadratkan ditambah 34 dikurang 0,0289 dikuadratkan sama dengan 100,9716 dikuadratkan ditambah 33,9711 dikuadratkan sama dengan 10.195,264 ditambah 1154,0354 sama dengan 11.349,2996 di akar kuadratkan sama dengan 106,53309. Dan begitu pula dengan perhitungan jarak data dengan sentroid untuk baris dan data sentroid pelanggan lainnya. Hasil perhitungan jarak menggunakan rumus Euclidean yang tadi kita tulis hasil-hasilnya pada tabel berikut ini. Lalu, langkah selanjutnya menentukan klaster baru berdasarkan data yang dekat dengan nilai sentroid. Hasil dari perhitungan jarak Euclidean distance di atas digunakan sebagai acuan untuk menentukan klaster baru. Data yang memiliki jarak terdekat dengan nilai sentroid yang akan dimasukkan ke dalam klaster sentroid tersebut. Berikut ini adalah tabel untuk menentukan klaster baru berdasarkan jarak terdekat dengan nilai sentroid yang ditunjukkan pada tabel gambar di bawah ini. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma Cummins dapat dengan baik menentukan klaster pada data jumlah pembelian customer dengan hasil semua klaster tidak berpindah, yaitu semua yang termasuk dalam klaster 2. Oleh karena itu, proses iterasi pun terhenti. Lalu kita masuk ke pengujian DBI.
Davis Boulding Index atau DBI dipakai untuk mengevaluasi klaster secara generik dari kuantitas dan kedekatan antar anggota klaster. Semakin kecil nilai DBI-nya, maka akan semakin baik klaster yang dihasilkan. Berikut tahapan untuk mencari nilai Davis Boulding Index atau DBI. Yang pertama, di sini terdapat data centroid. Kita menggunakan data centroid yang ada di proses Cummins clustering yang tadi. Lalu, kita masukkan ke perhitungan SSW atau Sum of Square Within Cluster. Pada SSW ini, kita mencari jumlah kedekatan data menggunakan sentra cluster berdasarkan cluster yang ditemukan. Yaitu kita masukkan dengan rumus SSW. Berikut merupakan rumus SSW. Yang pertama, kita mencari SSW cluster 1. Yang mana semua yang termasuk cluster 1 dibagi dengan jumlah cluster 1. Di sini tidak ada anggota klaster 1, maka kita tulis 0 per 0. Sama dengan SSW pada klaster 1 adalah 0. Lalu kita mencari untuk SSW klaster 2 juga sama, yaitu semua yang termasuk klaster 2 kita bagi dengan jumlah klaster 2. Jadi kita jumlahkan semua yang termasuk klaster 2, yaitu sejumlah 1034,76282 dibagi 10. Hasilnya 103,476282. Lalu kita masuk ke Sum of Square Between Cluster atau SSB. Perhitungan ini dimaksudkan dalam mengetahui jarak antar cluster, yaitu kita mencari jarak cluster 1 ke cluster 1. Jadi kita fokuskan pada nilai 0,0100 dan 0,0102. Jadi rumusnya yaitu akar kuadrat 0,0100 dikurang 0,0100 dikuadratkan ditambah 0,0102 dikurang 0,00102 dikuadratkan sama dengan 0. Yang kedua, jarak klaster 1 ke klaster 2 kita fokuskan pada nilai 0,0100, 0,0102 dan 0,0284, 0,0289. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, di akar kuadratkan 0,0100 dikurang 0,0284 dikuadratkan ditambah dengan 0,0102 dikurang 0,0289 dikuadratkan sama dengan min 0,0184 dikuadratkan ditambah min 0,0187 dikuadratkan sama dengan 0,00033 ditambah 0,00034, hasilnya 0,00067. Lalu kita mencari jarak klaster 2 ke klaster 1. Kita fokuskan pada nilai 0,0284, 0,0289 dan 0,0100, 0,0102. Kita masukkan ke dalam rumus. Akar kuadrat 0,0284 dikurang dengan 0,0100 dikuadratkan ditambah 0,0289 dikurang 0,0102 dikuadratkan sama dengan 0,0184 dikuadratkan ditambah 0,01877 dikuadratkan sama dengan 0,0003386 ditambah 0,0034969 sama dengan 0,00067. Yang terakhir, kita mencari jarak klaster 2 ke klaster 2. Kita fokuskan pada nilai 0,0284 dan 0,0289. Kita masukkan ke rumus akar kuadrat 0,0284 dikurang 0,0284 dikuadratkan ditambah dengan 0,0289 dikurang 0,0289 dikuadratkan, hasilnya yaitu 0. Nah, inilah tabel dari hasil perhitungan SSB atau Sum of Square Between Cluster yang tadi. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke perhitungan rasio. Rasio dimaksudkan mengetahui nilai perbandingan antara klaster ke I dan klaster ke J.
Untuk menghitung nilai rasio yang dimiliki dalam masing-masing klaster dipakai rumus berikut. SSW pada I ditambah dengan SSW pada J dibagi SSB I dan J, yaitu kita masukkan angka yang sudah kita temukan tadi, yaitu 0 ditambah 103,476282 dibagi dengan 0,00067. Hasilnya 154.442,212. Yang terakhir, kita masuk ke perhitungan Davis-Boolean Index atau DBI. Untuk menentukan nilai DBI-nya, berikut rumusnya. Jadi, di sini rumusnya yaitu 1 per banyak klaster dikali rasio. Banyak klaster yang kita tentukan tadi, yaitu ada 2 klaster. Jadi, kita masukkan angkanya 1 per 2 banyak klaster dikali dengan hasil rasio tadi, yaitu 154.442,212. Hasilnya yaitu 77.221,106. Kesimpulan dari seluruh proses Cummins dan DBI, hasil penelitian ini ada pengelompokan pelanggan loyal dan tidak loyal yang dapat dilihat per bulannya, yaitu pada bulan Januari ada 75 pelanggan loyal dan 100 yang tidak loyal. Pada bulan Februari ada 70 pelanggan yang loyal dan 106 tidak loyal. Pada bulan Maret ada 80 pelanggan loyal dan 96 tidak loyal. Pada bulan April ada 35 pelanggan loyal dan 141 tidak loyal. Pada bulan Mei ada 65 pelanggan loyal dan 111 tidak loyal. Pada bulan Juni ada 43 pelanggan loyal dan 133 tidak loyal. Pada bulan Juli ada 77 pelanggan loyal dan 99 tidak loyal. Pada bulan Agustus ada 48 pelanggan loyal dan 128 tidak loyal. Pada bulan September ada 94 pelanggan loyal dan 82 tidak loyal. Dan Oktober ada 94 pelanggan loyal dan 82 tidak loyal. Kesimpulan data ini diambil dari data pelanggan yang sesungguhnya. Kita masuk ke user interface atau UI-nya. Di sini terdapat halaman login. Yang ditampilkan pada halaman ini yaitu username dan password yang akan menghubungkan atau sebagai hak akses masuk ke dalam sistem. Lalu, halaman dashboard yang ditampilkan pada halaman ini merupakan halaman utama saat masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini menampilkan beberapa menu, yaitu menu user, barang, pelanggan, transaksi, dan algoritma Cummins. Lalu, halaman user yang ditampilkan pada halaman ini yaitu halaman yang menampilkan beberapa data pengguna yang dapat ditambah, ubah, dan dihapus. Lalu, halaman barang yang ditampilkan pada halaman ini yaitu halaman yang menampilkan beberapa data barang yang dapat ditambah, ubah, dan dihapus. Lalu, halaman pelanggan yang ditampilkan pada halaman ini yaitu halaman yang menampilkan beberapa data pelanggan yang dapat ditambah, ubah, dan dihapus. Lalu, halaman transaksi. Halaman transaksi adalah halaman yang menampilkan beberapa data transaksi yang dapat ditambah, ubah, dan dihapus. Dan yang terakhir, halaman Cummins. Halaman Cummins adalah halaman yang menampilkan hasil pengelompokan pelanggan yang loyal dan tidak loyal dengan menggunakan metode Cummins yang dapat dipilih berdasarkan bulan dan terdapat hasil DBI serta visualisasi dalam bentuk chart. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah: yang pertama, implementasi metode Cummins clustering dapat dilakukan untuk penentuan loyalitas pelanggan di agen Aqua dan gas LPG FF Theta. Yang kedua, hasil implementasi metode Cummins clustering pada sistem penentuan loyalitas pelanggan di agen Aqua dan gas LPG FF Theta berhasil dijalankan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, hasil implementasi dapat memvisualisasikan loyalitas pelanggan menggunakan data transaksi agen Aqua dan gas LPG FF Theta yang diterapkan pada aplikasi berbasis web, yang mana terdapat hasil loyalitas pelanggan dan hasil DBI. Dan yang terakhir, hasil olahan data pelanggan menggunakan metode Cummins clustering yang menghasilkan pembagian pelanggan yang loyal dan pelanggan yang tidak loyal per bulannya, sehingga memudahkan pemilik agen dalam memberikan pelayanan yang prima dan serta promo spesial kepada pelanggan yang loyal dan memberikan pelayanan yang lebih untuk pelanggan yang tidak loyal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.